Pemirsa, tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur berhasil identifikasi 2 jenazah santri korban robohnya pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Ya, jumlah korban teridentifikasi total jadi 55 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima posko DVI Polda Jatim. Usaha mengungkap seluruh identitas korban robohnya pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus dilakukan jajaran tim DVI Polda Jawa Timur. Senin petang, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Proses identifikasi tetap dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Kedua jenazah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Lebih lanjut, tim DVI akan terus berusaha secepat mungkin untuk mengungkap sisa 9 kantong jenazah, termasuk body part yang saat ini masih berada dalam ruang penyimpanan jenazah posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasca ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini, BNPB sebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia mencapai hampir dari 500.000 unit. Ya, sisanya berdiri di zona rawan bencana, mulai banjir, tanah longsor ataupun bencana lain. Menurut BNPB, daerah paling banyak terdapat sekolah rawan bencana berada di Jawa Timur. Terkait kasus Al-Khozini, BNPB menyebut faktor sosial menjadi salah satu penyebab ambruknya pondok pesantren. Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur. Memang Jawa Timur. Jawa Timur. Itu jumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana, apapun itu. Jangankan untuk membuat bangunan itu tahan bencana, tahan gempa, bahwa tanpa ada bencana pun, ini satu bangunan fasilitas pendidikan bisa ambruk. Karena itu sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan faktor teknis sebenarnya, tapi faktor sosial. Ada santri yang juga ikut membangun, merupakan bagian dari budaya gotong royong, tapi mungkin bukan budaya gotong royong pada proporsi yang tepat gitu ya. Artinya mungkin tidak ada ahli yang mengerti bagaimana membangun struktur gedung yang memang harus tahan jika dipakai oleh. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, sidak ini untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak bayar hutang kereta cepat Indonesia-Cina pakai dana APBN. Menurutnya proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Sabrina di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya dari Jembatan Ampera. Pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Jembatan Ampera dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dari arah Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, terlihat lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kita tinggalkan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita beralih ke ibu kota DKI Jakarta. Kita pantau dari Bundaran Pondok Indah, di mana pada saat ini arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati mengalami perlambatan seperti yang Anda terlihat pada layar kaca Anda, di mana antrian kendaraan ini terjadi baik itu roda 2 maupun roda 4 di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke arah Blok M dan Fatmawati juga Bintaro, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Meskipun lalu lintas lancar, pagi hari ini merupakan jam aktivitas perkantoran, tentunya kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke CCTV dari exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas saat ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya bagi para
pemirsa yang akan beraktivitas menggunakan jalur ini agar berantisipasi dengan kegiatan masyarakat maupun angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada median jalan. Dan yang terakhir kita pantau dari Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja yang akan mengarah ke Purworejo saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya Purworejo yang akan mengarah ke Jogja kota dalam keadaan relatif lancar. Terlihat memang banyak sekali kendaraan yang parkir di median jalan, ini perlu diantisipasi, termasuk dengan kendaraan angkutan barang. Perlu kami sampaikan juga bagi kendaraan yang mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang, antisipasi dengan blind spot di mana titik buta yang tidak terlihat pada kaca spion supir truk. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tentunya Anda berhati-hati akan hal ini. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 241 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat serta 169 orang luka ringan. Dari data tersebut 35% terjadi karena tidak menjaga jarak aman kendaraan. Dan penting sekali bagi para pengguna jalan untuk selalu menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan yang dapat menyebabkan problem di jalan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Sabrina dan Bayu kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.